Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk di minggu kedua ya. Jadi sebenarnya apa sih itu malware? Jadi di sini yang akan kita bahas adalah seperti apa itu malware. Jadi begini, pengertian malware adalah perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup atau merusak sistem komputer. Kepanjangannya adalah malicious ware atau malicious software, atau penyalahgunaan oleh software tersebut. Nah, umumnya malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system. Nah, pengertian malware itu sendiri bisa diambil contohnya dari malware adalah jabarannya ya. Jabaran dari malware antaranya adalah virus, ada worm, ada webbit, ada keylogger, ada browser hijacker, ada trojan horse, ada spyware, ada backdoor, ada dialer, ada exploit, rootkit, dan lain-lain. Ini adalah kategori dalam satu malware itu sendiri. Jadi malware itu cakupannya lebih ke induknya ya. Jadi kalau ada namanya sality atau apa itu lebih ke nama virusnya. Jadi di dalam malware itu ada virus dan sebagainya. Nah, virus itu sendiri adalah istilah yang sering dipakai untuk seluruh jenis perangkat lunak yang mengganggu komputer. Nah, tipe malware pertama yang muncul seperti ini ya. Target utama dari virus adalah file yang bisa dijalankan seperti exe, .com, .vbs. Bahkan sekarang udah masuk berana ke open source. Bila nanti di open source atau di Linux tidak ada malware atau tidak ada virus, nanti tolong disanggah di kolom komentar. Jadi bukan berarti saya tahu semuanya, tapi saya lebih ingin mengajak teman-teman untuk berinteraksi. Jadi mencari kebenaran fakta di sini, apakah di open source itu bisa kena virus atau tidak. Dan untuk penyebaran dari virus ini dari komputer lain dilakukan dengan bantuan pengguna komputer. Misalnya colok flash disk segala macam atau dari browsing itu bisa kena juga virus atau juga malware. Nah, saat file yang terinfeksi dijalankan di komputer lain, kemungkinan besar komputer lain itu akan terinfeksi. Nah, biasanya kita bisa lihat di PID. Nah, contohnya PID itu kalau teman-teman bisa lihat itu masuk cmdict di sini. Terus kita masuk ke task list. Nah, di task list di sini sebenarnya kita bisa lihat ada namanya PID. Nah, ini PID adalah alamatnya atau addressing. Ini bisa cari di sini. Ini contoh sederhananya seperti itu ya. Nah, nanti ada beberapa tools atau beberapa bisa dari script atau tools sebagainya bisa teman-teman gunakan untuk menganalisa malware tersebut. Oke. Nah, sedangkan untuk worm akan cacing di sini ya. Emang worm itu adalah cacing, sebuah program yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan sarang untuk menyebarkan diri. Nah, dapat menggandakan dirinya melalui jaringan baik itu LAN, WAN dan internet tanpa perlu bantuan user itu sendiri. Biasanya bisa lebih nyebar. Nah, virus worm ini memanfaatkan ruang yang terbuka pada sebuah komputer atau biasa disebut dengan vulnerability. Nah, vulnerability kan ada beberapa sampel video yang rekan-rekan bisa lihat ya. Di channel ini sudah banyak mengupload tentang tutorial beberapa kita antara lain ketika kita ngecek virus, ngecek tantangan web itu kan ada teman-teman bisa lihat video-video yang ada di situ. Sudah ada playlistnya, tinggal Anda lihat di playlist tersebut. Nah, apa itu webbit? Kita lihat tentang webbit adalah sama seperti dengan bom. Nah, webbit tidak membutuhkan suatu program dan dokumen untuk bersarang. Berbeda dengan bom yang menyebarkan diri ke komputer lain menggunakan jaringan. Webbit menggandakan diri secara terus-menerus di dalam sebuah komputer lokal dan hasil penggandaan itu akan menggerogoti sistem. Ini contoh webbit ya. Nah, kinerja komputer akan melambat karena webbit memakan sumber data yang lumayan banyak. Terus, keylogger adalah aplikasi yang bisa merekam aktivitas pengguna komputer. Di dalamnya terdapat informasi seperti aplikasi, tempat penekanan tombol dilakukan dengan waktu dan penekanan itu sendiri. Nah, dengan cara ini seseorang bisa mengetahui username, password, dan berbagai informasi lain yang dimasukkan dengan cara pengetikan. Nah, nanti setelah selesai ini semuanya, saya akan berikan beberapa sampel ya, bukan demo, tapi beberapa sampel yang teman-teman bisa bilang, oh ini keylogger, oh ini webbit, oh ini virus, dan sebagainya. Oke, ada lagi namanya browser hijacker. Nah, tentang browser hijacker itu sendiri mengarahkan browser yang seharusnya menampilkan situs yang sesuai dengan alamat yang dimasukkan ke situs lain. Menambahkan bookmark, mengganti homepage, serta mengubah pengaturan browser dapat melacak semua halaman web yang dilihat pengguna dan
informasi lainnya. Terus ada namanya Trojan Horse. Nah, tentang Trojan Horse, kalau sekarang udah lebih soalnya dikenal dengan RAT ya, Remote Access Trojan. Jadi Trojan ini dapat merusak sebuah sistem atau jaringan. Tujuan dari Trojan adalah memperoleh informasi dari target, password, kebiasaan user yang tercatat dalam sistem log, data, dan lain-lain, dan mengendalikan target untuk memperoleh hak akses pada target. Nah, Trojan Horse umumnya dikemas dalam bentuk sebuah software yang menarik. Ini adalah Trojan Horse. Sedangkan spyware adalah secara umum sejenis program yang informasi tentang seseorang dan kebiasaan browsingnya untuk keperluan iklan atau promosi. Namun kali ini banyak sekali yang menyalahgunakan spyware. Salah satu contohnya adalah untuk mencuri data-data penting di komputer seperti password, nomor rekening, nomor PIN, dan sebagainya. Ini sebenarnya bisa lebih banyak ya. Jadi spyware itu kan teknik dari phishing dan sebagainya, itu kan bisa masuk dengan spyware sebenarnya sih, atau pakai dengan sniffing gitu kan juga bisa masuk dalam spyware. Ada lagi namanya backdoor. Nah, backdoor atau pintu belakang dalam keamanan sistem komputer merujuk kepada mekanisme yang dapat digunakan untuk mengakses sistem aplikasi atau jaringan selain dari mekanisme yang umum digunakan untuk beberapa perangkat yang dapat digunakan sebagai penginstalan backdoor. Tetapi yang populer adalah Netcat. Ini dapat di dalam sistem operasi Windows maupun Unix. Netcat itu fungsinya untuk memutus jaringan, gitu ya, itu digunakan. Tapi sebenarnya bukan Netcat itu. Kalau yang Netcat itu adalah Netcut gitu ya. Kalau Netcat ini nanti kita bisa lihat nanti. Netcat adalah untuk memutus Netcat itu sendiri, nanti kita bisa lihat contohnya nanti ya. Bukan yang lainnya. Jadi jangan salah arti. Terus yang paling baru adalah ransomware di sini. Ransomware adalah nama atau istilah generik untuk semua malware yang sesuai dengan namanya. Nah, biasanya digunakan untuk meminta uang tebusan kepada user yang komputernya terinfeksi ransomware. Biasanya sih terenkripsi ya, jadi semua data tidak bisa dibuka atau terlock semuanya. Ini contoh untuk dari ransomware. Untuk dialer, ini berusaha menghubungkan diri ke internet padahal tak ada satupun perangkat lunak yang dijalankan membutuhkan koneksi. Nah, dialer menghubungkan komputer ke internet guna untuk mengirim informasi yang didapat oleh keylogger. Jadi ada peran serta keylogger di sini. Terus masuk lagi dengan namanya exploit dan rootkit. Kedua perangkat ini bisa dibilang malware, bisa dibilang tidak. Nah, exploit adalah perangkat lunak yang menyerang kerapuan keamanan security atau security and vulnerability, sedangkan rootkit berfungsi atau berguna untuk menghapus jejak penyerangan. Ini untuk rootkitnya, seperti menghapus log dan menyembunyikan proses malware. Ini contoh untuk rootkit. Nah, seperti itu ya sampel untuk malware itu sendiri. Sekarang kita akan melihat tadi ada namanya Webbit ya. Di sini ada namanya ada spyware, ada virus worm, Webbit, keylogger. Kita lihat contohnya di sini adalah keylogger dulu atau virus dulu ya. Teman-teman bisa browsing di sini ya. Kita lihat virus. Ini virus komputer aja lebih enaknya. Jadi ini adalah program yang menggandakan. Contohnya adalah sini banyak ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini sampel virus komputer, kita searching di sini. Nah, nanti kita ketemu dengan ada namanya apa ya? Nah, ini ada nih. Misalnya CR32 atau Sality dan sebagainya, itu adalah virus. Nah, kita bisa cek juga di gambar. Di gambar ini kan kita nggak tahu nih virusnya jenisnya apa. Nah, lebih enaknya gini, sampel virus komputer, langsung kita tambahin GitHub. Jadi nanti ketemu dengan source-nya, sampel malware source di sini juga ada, virusnya juga ada, perfect detection-nya juga ada. Ini adalah file encrypt, antivirus untuk form scanning dan CRC checksum digunakan. Nah, ini contoh yang digunakan adalah virus sampelnya, malware sample source collection malware simple repositories. Jadi sebenarnya teman-teman bisa melihat repository malware itu ada di sini, malwarefit. Ada The Zoo yang paling sering yang paling banyak di sini ya, The Zoo. Ada malware sample, ada malware archive di sini ya. Terus ada lagi Inquest, ada malware Bazaar, VX, Underground dan sebagainya.
ini all out of date yang digunakan dan segala macam itu semuanya sudah ada di GitHub banyak sekali. Nah, kita akan melihat apa sih yang namanya keylogger. Nah, kita ketemu yang namanya keylogger di sini ya. Jadi ada ini untuk perekam ketikan ya. Jadi bisa digunakan kalau dulu namanya Tamsak, saya nggak tahu ya. Saya ambil juga ini keylogger, cuma di sini langsung dia mengcopy ya Tamsak. Kita nyari Tamsak software ya di sini ya. Jadi Tamsak ini adalah software pencuri data Excel yang digunakan. Jadi bisa ngambil lewat Tamsak, cukup ditaruh di drive C. Nanti kalau ada flash yang nyolok, dia langsung otomatis mengcopy. Itu untuk Tamsak. Kita masuk ke namanya Weebit. Nah, Weebit contoh. Kita ambil contohnya ya. Jadi ini yang tengah menggandakan diri. Jadi kita bisa lihat dari contoh Weebit ini, kita tambahin lagi kitab. Tipe di sini ya. Jadi ini ketemu dengan Big Data ekosistemnya atau ZenK. Ini adalah Vopal Weebit Learning sponsor dari Microsoft Yahoo. Itu bisa ngambil juga Polat digunakan. Sebenarnya sudah ada semuanya ya. Jadi ini contohnya generatornya, paper ini Big Data ekosistem datasetnya. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya mau menggunakan topik untuk jurnal atau apa, di sini sebenarnya bisa ngambil salah satu malware atau salah satu simple virus. Jadi malware itu tidak hanya menganalisa pakai tools, itu tidak seperti itu. Bagaimana kita untuk merekam dari topologinya dia, karakteristiknya dia, itu juga sebuah riset atau penelitian yang bisa teman-teman kembangkan. Jadi tidak mindsetnya bukan malware itu cuma menggunakan tools aja, tapi bisa dilihat dengan beberapa hal lain di malware itu sendiri. Tergantung dari sudut pandang kita mau pendekatannya dari mana. Terus kita masuk lagi, tadi ada backdoor ya, keylogger, browser hijacker, trojan DOS. Nah, dari sampel yang lain silahkan teman-teman nanti kaji dan mencari beberapa sampel yang lain ya. Silahkan untuk dicari dan tolong ditulis di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, mungkin dari saya seperti itu ya. Jadi saya materinya juga sama sih, saya juga materi ngambil dari internet gitu ya. Jadi saya tidak membuat materinya sendiri. Nanti teman-teman bisa tripping dari internet. Insya Allah sama sih. Terus nanti juga akan kita bahas beberapa sampel-sampel dari beberapa tulis yang lainnya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.